Assalamualaikum, Shalom, selamat pagi Pak. Izin saya Sofi Sofia Tolosa, Prodi Teknik Lingkungan akan menjelaskan materi yang pernah Bapak sampaikan menjadi bahan UTS saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang materi air polutan atau pencemaran udara. Definisi polusi udara, kita tahu bahwa polusi udara merupakan hak asasi manusia, hak dasar hidup manusia yang diatur oleh Undang-Undang pada tahun 2009. Bahwa setiap manusia berhak atas mendapatkan hak dasar pada lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah udara yang bersih. Kemudian udara yang bersih juga sekarang semakin sulit untuk didapatkan karena perkembangan industri bertambah banyaknya, banyak yang diperbaiki. Dari sisi transportasi umumnya hanya belum cukup untuk mengurangi polusi udara. Kemudian sampah ini terkait dengan polusi udara, intinya hadirnya zat-zat yang berbahaya, medium yang cukup vital terhadap kesehatan dan berlangsungannya hidup kita dalam ini juga udara natural, misalnya dari pembakaran hutan, erupsi gunung berapi, kemudian juga badai yang menghasilkan debu-debu yang bisa menjadi sumber pencemaran udara. Sudah banyak sekali studi kasus yang menunjukkan bahwa misalnya ketika bayi terpapar dengan kualitas udara yang buruk, itu sangat mempengaruhi perkembangan genetis tersebut melalui perkembangan otak bayi. Kemudian pada hal ini juga yaitu seperti lingkungan, dampak kerusakan pada pertanian kepada ekosistem lingkungan secara keseluruhan yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Jadi cukup penting untuk mempelajari dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan. Teknologi-teknologi yang biasa digunakan untuk mengontrol pencemaran udara, elektronik, dan lain-lainnya. Kita mengalirkan udara ke dalam sebuah generator monitoring kualitas udara. Dalam monitoring kualitas udara ini juga biasa dilakukan oleh macam-macam, yang biasa dilakukan oleh pemerintahan di titik-titik yang biasa dipasang oleh Pemda, sehingga kita bisa mudah mengakses misalnya mengakses website pada sekitaran setempat. Kita juga bisa mencetak kualitas udara pada hari itu juga. Nanti di tes kualitas udara apakah warnanya misalnya merah, itu sangat kurang baik, menunjukkan sikap tingkat kecemaran pada suatu hati yang tinggi. Polusi juga mengurangi emisi gas karena itu merupakan bibit atau dampak rumah kaca. Lalu kemudian dipaparkan polusi lainnya, mengurangi dampak rumah kaca sehingga nanti mengurangi polusi udara yang pasti melalui clean teknologi, karena polusi udara dihasilkan dari cara untuk menghasilkan energi yang tidak bersih, misalnya dari PLTU dan tenaga surya dan lain-lainnya. Berikut saya akan menjelaskan lagi materi tentang renewable energy blazing sumber energi. Sumber energi ini biasa terisi karena sumber energi berasal dari sumber-sumber yang biasa diadakan lagi, sumber potensi solar energi, tidal dan gelombang air, laut, angin. Sumber energi ini biasa berasal dari alam terbatas, dari sumber potensi natural, gas, minyak, urain maupun batu bara. Potensi energi ini juga adalah tersendiri, yaitu kenapa kita tidak bisa menggunakan matahari untuk memenuhi kebutuhan kita. Bagaimana kita bisa memanen energi ini? Komunikasi segala macam untuk membangun plan atau pembangunan di tempat seperti kita tidak merata. Berapa energi yang diperlukan atau dijelaskan, singkat keuntungan dan kerugian dan masing-masingnya tersebut. Misalnya ada solar energi, sumber pasti adalah materi keuntungan yang tidak terbatas, kecuali nanti menjadi kiamat atau misalnya matahari hancur atau habis, tapi matahari selalu ada sumber tidak terbatas. Kemudian ini juga pasti lebih rangkum lingkungan, namun atau kekurangannya adalah yang bisa energi ini juga sama operator cost dianggap juga lebih mudah meskipun di awalnya sama-sama cukup tinggi. Kemudian salah satu kekurangannya adalah keseimbangan. Sudah ada beberapa studi kasus juga yang ditunjukkan bahwa ketika setiap sebuah di daerah itu dipasang turbin ataupun angin yang membuat burung-burung di sekitarnya atau biodata atau fauna yang di sekitaran tempat tersebut menjadi terganggu, kemudian energi disimpan di bawah binanima yang dipotensikan yang tidak terbatas, khususnya juga di energi yang tidak mempunyai pegunungan api aktif di Indonesia dan masih sangat sedikit dimanfaatkan energi genominal di Indonesia juga. Kekurangannya hanya ada di negara tertentu yang mempunyai aktivitas vertikal modern, energi biomasa yang sumbernya dari tanaman yang hewan yang membusuk dari ribuan tahun yang lalu, sehingga menjadi korban yang menjadi sumber energi. Keuntungannya simple energi ini karena sebenarnya tinggal dibakar sehingga mengeluarkan energi yang panas akan berubah menjadi energi mekanik, menjadi energi listrik.
Kemudian ada heat power, ini juga berdasarkan gaya genetatis antar air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Itulah hasil ringkasan pengantar lingkungan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.